Bagaimana persalinan yang aman di masa pandemi? Ini menjadi pertanyaan dari banyak ibu dan juga tenaga kesehatan. Pada prinsipnya, infeksi virus corona tidak sama dengan contohnya infeksi bakteri atau virus seperti HIV. Virus corona menular melalui jalannya virus ini di udara. Dia akan ada pada butir-butir halus dari udara yang dikeluarkan oleh seseorang, dan butir halus udara inilah yang bisa masuk ke dalam seorang ibu atau pasien atau siapapun yang ada di sana. Karena itulah konsep kita menyelenggarakan persalinan yang aman adalah satu, dengan memastikan bahwa siapapun yang masuk ke kamar bersalin adalah mereka yang tidak mempunyai virus di dalam tubuhnya. Sehingga semua dokter, perawat, dan sebagainya secara reguler mereka akan diperiksa. Pemeriksaan yang paling baik sekarang adalah pemeriksaan swab yang kita katakan PCR. Mereka akan dicek secara reguler dan dipastikan bahwa mereka tidak menderita infeksi. Di samping itu, semua dokter, perawat, dan sebagainya yang beredar di dalam kamar bersalin, mereka diwajibkan juga untuk menggunakan masker yang terbaik, yang gradasinya paling aman, yaitu N95. Sehingga kecil sekali kemungkinan akan terjadi penularan dari tenaga kesehatan ataupun tenaga lain yang berada di kamar bersalin kepada seorang ibu. Bagaimana dengan ibu sendiri? Untuk menghindarkan supaya kamar bersalin ini tidak tercemar oleh virus, maka semua pasien, semua ibu yang masuk pun harus diperiksa tes PCR. Beberapa rumah sakit mensyaratkan minimal 2-3 hari sebelum ibu itu masuk, tapi tentunya yang terbaik adalah sesaat sebelum ibu itu datang ke kamar bersalin, 1 hari sebelumnya misalnya, atau sesegera mungkin waktu ibu itu akan bersalin dilakukan pemeriksaan PCR. Tetapi sangat baik bila 1 minggu sebelum taksiran persalinan, ibu sudah melakukan pemeriksaan swab juga untuk memastikan bahwa dia tidak terinfeksi oleh virus COVID-19 ini atau corona. Nah, bagaimana kalau ibu itu ada di rumah? Nah, ini yang kita katakan, sebaiknya seorang ibu yang akan bersalin, selama 14 hari dia sudah melakukan isolasi mandiri, 14 hari sebelum mengalami taksiran persalinannya. Jadi biasanya dihamil 38 minggu. Sesedikit mungkin atau bila dimungkinkan untuk tidak bertemu dengan siapapun, termasuk suami, anak, dan sebagainya, tanpa masker. Bertemunya boleh, tapi ibu harus tetap menggunakan masker. Sehingga dengan demikian lebih terjamin bahwa ibu tidak menderita infeksi yang mungkin saja dibawa oleh keluarga di rumah, baik oleh anak maupun suami. Semacam isolasi mandiri kita katakan untuk melindungi ibu. Siapa juga yang akan dilindungi nanti adalah bayi yang akan dilahirkannya. Sehingga kalau ibu dipastikan tidak menderita infeksi corona, maka kelak dia akan bisa merawat bayinya sendiri termasuk menyusui bayinya. Nah, alat-alat yang digunakan dalam proses persalinan terutama adalah ruangan, itu yang terpenting karena penularan infeksi virus ini adalah melalui udara. Sehingga tempat persalinan yang baik adalah tempat persalinan yang mempunyai tekanan negatif. Apa artinya? Bahwa seluruh udara di ruang bersalin itu dihisap keluar ruangan, dan udara yang masuk ke ruang bersalin itu adalah udara yang dipastikan bersih, yang diberikan filter yang memastikan bahwa tidak mengandung virus. Tapi ada tempat-tempat bersalin yang mungkin tidak bisa melakukan hal itu, maka biasanya disiapkan satu ruang bersalin khusus yang kita katakan sebagai chamber atau ruang khusus untuk persalinan yang bentuknya seperti ranjang biasa yang diberikan area dari plastik atau dari mika yang memungkinkan seorang ibu di dalam chamber tersebut untuk bersalin tanpa dia terpapar dengan udara di luarnya. Nah, di samping itu tadi saya sudah jelaskan bahwa seluruh tenaga dokter, perawat, dan sebagainya akan menggunakan perlindungan yang terbaik yang akan melindungi diri si tenaga persalinan, tenaga yang menolong persalinan juga akan melindungi ibu yang akan bersalin. Dengan cara seperti itu kita bisa menjamin bahwa seorang ibu yang bersalin akan aman selama proses persalinannya, baik proses persalinan normal maupun proses persalinan dengan operasi.